Aku Apotheka Sandri. Nah, teman-teman pasti tahu lah podcast ini ya guys. Jadi kalian dengerin dulu lah ya. Ini menurut Sandri unik nih kata-katanya gitu ya. Dugaan penipuan atau enggak kan gitu kan. Sekarang kalau misalnya dari produk sendiri kamu merasa produk kamu tidak bermasalah, kenapa kamu harus takut kan gitu pertanyaan masyarakat. Betul. Nah, kamu merasa produk kamu ada enggak di antara beberapa produk yang bermasalah? Ya, jadi aku jelasin. Jadi produk aku alhamdulillah dari pertama sampai dengan detik ini nggak pernah ada yang bermasalah. Dan produk aku BPOM. Nah, akan tetapi ada nih di tahun 2023 ceritanya. Di tahun 2023 aku mengeluarkan treatment. Treatment tersebut namanya Glowing Booster Cell. Jadi mungkin pada saat kita menamai itu adalah facial diamond apa, nah itu judul treatmentnya. Nah, terus produknya bukan menggunakan produk milik aku karena memang yang namanya treatment biasanya kita ada vendor tersendiri kan, seperti botox kita tidak pernah menggunakan botox merah kita karena tidak bisa kan. Nah, terus ada produk yang namanya Yari Beskin. Dan itu digunakan sama semua klinik kecantikan di Indonesia. Nah, produk tersebutlah yang digiring opini seolah-olah produk tersebut adalah berbahaya. Nah, produk tersebut itu adalah treatment yang digunakan untuk treatment di klinik aku. Nah, produk itu ini aku udah bawa lampirkan buktinya juga. Dan itu jarumnya pun jarum superficial, bukan jarum yang suntik ngambil darah, bukan. Nah, ini Jakarta 4 Januari 2022. Ini semuanya kelengkapannya, ini ada 19 needle. Oh, jadi artinya kamu ingin memberitahu kepada masyarakat produk yang dipermasalahkan yang ada needlesnya ini sudah ada izinnya? Ya, tapi nanti aku ceritain sebelum dicabut oleh BPOM. Oke. Nah, kan aku berjualan treatment tersebut di 2023. Nah, terus setelah itu BPOM merilis di November 2024 dicabut. Ya. Kenapa dicabut? Nah, aku nggak ngerti kenapa dicabut, cuma aku baca, tapi aku tidak berjualan di bulan Mei. Jadi pada saat aku melihat narasi BPOM yang produk tersebut tayang. Menurut Sandri yang menarik dari berita ini adalah masa dia nggak tahu kenapa produk ini ditarik, kan lucu gitu kan. Bagian pemilik kalau ada berita-berita seperti ini seharusnya lebih aware. Kenapa? Kan dia melakukan apa? Iya, relabeling dari produk tersebut, yaitu si Ribeskin. Sementara Ribeskin itu punya satu distributor resmi yang memang ya udah menjual produk itu dan memang kategorinya tuh agak ambigu gitu. Kalau jarumnya kategorinya Kemenkes, kalau untuk serumnya itu kategorinya adalah kosmetik. Tapi dirabeling lah oleh salah satu, ya kalian paham lah ya, yang sama sejenisnya lah gitu kan. Jadi dia itu merabeling produknya dan keluar izin dari BPOM-nya dan masuklah public warning yang DNA salmon itulah. Nah tuh heboh tuh kemarin masalahnya. Nah yang punya dia ini pasti udah dicabutnya duluan dong karena ada berita tersebut. Dan yakin 100% ya pasti dia hampir sama polanya. Terus logikanya adalah kalau dalam satu treatment ya teman-teman, pasti sebelum treatment itu kita dikasih tahu, dibuka segel produknya apa gitu kan, dikasih tahu BPOM-nya atau nomor Kemenkesnya antara dua itu ya. Mungkin dia melakukan relabeling itu produk orang lain itu ke dia gitu kan untuk promosi tempatnya, nggak masuk di akal gitu kan. Ngapain juga dia ngasih treatment dan bawa produk tersebut dari rumah dan dilakukan di klinik? Ngapain gitu, ngapain? Ini kita langsung aja ke klinik dan lakukan langsung treatment? Nggak logis, nggak ada yang kayak gitu, nggak logis. Orang dibilang aja bisa dilakukan di rumah aja kan? Udahlah, kalau emang udah salah kan BPOM udah rilis, udah mengakui aja dan minta maaf sama masyarakat. Ini kalau makin lama-lama makin digoreng. Makin kesini tuh makin nampak blundernya. Ini cuman ambil setengah aja ya cuplikannya ya guys. Tapi kalau yang ke belakangnya, kalau udah urusannya personal atau keluarga, tadi nggak ikutan sama sekali. Tapi kalau dari bentuk sediaan atau perlakuan treatmentnya itu udah salah, sangat salah sekali. Tindakan BPOM itu sudah benar ya guys terkait dengan penarikan Ribeskin, pencabutan nomor izin edarnya, dan juga DNA blood yang di rumah aja itu, dan juga produk beliau ini. Produk beliau ini malah nggak ada izin edarnya dan juga melakukan relabeling. Itu aja sih kalau menurut Sandri. Kalau ada pernyataan-pernyataan dia yang sampai setengah video ini aja deh kalau menurut Sandri yang bisa kalian tonton lah kalau segi keilmuannya. Terus secara logisnya aja deh, kalau orang yang suka treatment pasti tahu nih gimana. Oke lah ya, segitu aja, terima kasih, salam Apotheka Sandri.